Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 20 menit kemudian, Sena sudah rapi, mengenakan baju yang baru lagi. Wajahnya cemberut menatap Hanan yang terus memperhatikannya dengan lekat. "Maaf ya," ucap Hanan sekali lagi. Ia masih saja mengulum senyumnya jika teringat kejadian tadi. "Jadi, kamu tadi cari toilet? Tidak sengaja bertemu dengan Pak Presdir?" tanya Hanan seraya bangkit dari duduknya di sisi ranjang dan menghampiri Sena yang sedang menyisir rambutnya di depan kaca besar setinggi Hanan. Sena tak menjawab, ia terus saja cemberut hingga dirasa olehnya sang kekasih yang memeluknya dari arah belakang. Kedua tangan Hanan melingkar di seluruh perut Sena dan dagunya ia daratkan di bahu sang gadis. "Maaf sayangku," ucap Hanan lagi meniru kata Sena. Mendengar itu, Sena nampak luluh. Ia menatap kedua mata Hanan di dalam cermin. "Sudah dimaafkan?" Sena mengangguk kecil. "Cium," pinta Hanan, dan Sena langsung menoleh ke belakang untuk menjangkau bibir sang kekasih. Ciuman Hanan tak ada yang sederhana, ia terus melumat bibir Sena dengan ganasnya. Hanan tersenyum, apalagi saat melihat bibir Sena yang memerah karena ulahnya. "Sebagai permintaan maafku, malam ini aku tidak akan meminta pelayananmu. Kita pulang saja, aku akan mengajakmu menemui mamaku," terang Hanan. Beberapa hari lalu, Hanan memang belum sempat membawa Sena untuk menemui Maryam, tapi ingat kejadian tadi, ia tak ingin menundanya lagi. Sang ibu harus tahu bahwa Sena adalah wanitanya, hingga mamanya pun bisa melindungi Sena kelak. Mendengar itu, Sena antara percaya dan tidak. Ia pikir ucapan untuk menemui mama hanyalah bualan semata. "Serius?" tanya Sena, dan Hanan mengangguk yakin. Ia bahkan mencium pipi Sena sekilas. Merasa bahagia, Sena pun berbalik dan memeluk tubuh Hanan erat. "Terima kasih," ucap Sena tulus. Hanya kata terima kasihlah yang bisa ia ucapkan kali ini. Sena benar-benar sudah menggantungkan semua hidupnya pada Hanan. Andai pria ini pergi, Sena yakin ia akan hancur sehancur-hancurnya. Mana ada pria lain yang sudi menikahinya kelak. "Jangan berterima kasih, aku mencintaimu, Sen," balas Hanan. Ia membalas pelukan Sena tak kalah eratnya. "Jangan pernah berpikir aku masih menganggapmu sebagai wanita pemuas nafsuku saja," terang Hanan lagi dengan lembut. "Percayalah, aku melakukan itu karena aku begitu mencintaimu, ingin menjadikanmu hanya milikku seorang," jelas Hanan. Meski terdengar egois, namun memang benar seperti itulah kenyataannya. Sena tak menjawab, ia hanya semakin memeluk tubuh Hanan erat. Sesekali juga ia menciumi dada kekasihnya itu. "Tapi akhir-akhir ini sepertinya kamu yang lebih banyak meminta," goda Hanan. Mendengar itu, Sena langsung melerai pelukannya. Ia mencubit lengan Hanan kuat. "Menyebalkan," desisnya kesal, dan Hanan malah terkekeh. "Pakai topengnya lagi," ucap Hanan setelah tawanya mereda. Sena menurut, lalu keduanya keluar dari dalam ruangan itu dengan bergandengan tangan. Sena bahkan bergelayut manja di lengan Hanan. Topeng yang mereka kenakan membuat keduanya lebih leluasa bergerak. Terlebih Sena sudah mengganti baju dan juga merubah gaya rambutnya. Jam 8:30 malam, Hanan dan Sena sampai di rumah Maryam. Hanan sudah menghentikan mobilnya di halaman rumah itu, tapi Sena malah ragu untuk turun.
"Kenapa?" tanya Hanan. Dilihatnya Sena yang meremat kedua tangannya di atas pangkuan, belum bergerak turun meski kunci pintunya sudah ia buka. Mendadak Sena ragu saat melihat rumah yang baginya begitu megah, merasa tidak akan diterima di rumah itu. Siapalah dia, hanya gadis kampung dan seorang karyawan biasa. "Maaf sayang, tapi aku takut," jawab Sena jujur. "Apa yang kamu takutkan, mamaku?" tanya Hanan dengan menahan senyumnya. Pastilah Sena berpikir jika mamanya adalah seorang wanita galak yang menginginkan anaknya menikahi wanita yang sederajat, jelas bibit, bebet, dan bobotnya, sama seperti ibu-ibu kaya dalam sinetron yang sering ditontonnya, pikir Hanan. "Jangan banyak berpikir, ayo turun," ajak Hanan. Kemudian ia turun lebih dulu lalu membukakan pintu untuk Sena. Hanan menarik tangan Sena untuk keluar. "Mamaku bukan seperti mama-mama di sinetron ikan terbangmu itu," ledek Hanan. Ia memeluk pinggang Sena dan mengajak wanitanya masuk. Sena mencebik, ia begitu gugup. "Harusnya aku pakai baju yang lebih tertutup, bukan seperti ini," keluh Sena menggerutu tentang gaunnya yang setinggi paha. Tapi Hanan tak peduli. Ia malah mengecup sekilas pipi Sena saat sudah sampai di depan pintu. Menekan bel berulang kali hingga akhirnya pintu rumah itu terbuka. Seketika jantung Sena seperti mau copot. Ia begitu gugup dan takut. Bahkan tanpa sadar, Sena menggenggam tangan Hanan kuat. "Tanganmu dingin sekali," ledek Hanan bertanya dengan senyum tipis. Sena yang kesal langsung saja mencubit lengan sang kekasih. Bukannya perhatiin, malah terus diledek, kesalnya di dalam hati. "Den Hanan," sapa Darti. Ia melihat Hanan yang meringis kesakitan dan seorang gadis yang tiba-tiba bergerak menjauhi Hanan. Darti mengernyit bingung, namun ia mencoba langsung menyapa ramah. "Silakan masuk, Den, Mbak," ucap Darti. "Terima kasih," jawab Sena. Sedangkan Hanan hanya mengulum senyumnya dan menarik Sena untuk masuk. Jam seperti ini biasanya Mariam masih berada di ruang tengah, sekedar menonton televisi ataupun merajut. Dan benar saja, kedua netra Hanan langsung mengunci keberadaan mamanya di ruangan itu, duduk membelakangi kedatangannya. "Assalamualaikum, Mah," ucap Hanan, dan seketika Mariam menoleh. "Waalaikumsalam," jawabnya. Tatapannya tak langsung pada sang anak, melainkan seorang gadis yang menunduk di samping Hanan. Anak dan ibu ini saling memberi kode melalui tatapan. "Siapa?" tanya Mariam. "Wanitaku," jawab Hanan. Mariam menganggukkan kepalanya. "Sena ya?" tanya Mariam mencoba memecah kecanggungan. Sena yang dipanggil langsung mengangkat kepala dengan mata yang membola. Tak menyangka Mariam mengetahui namanya. Iya tante," jawab Sena gugup. Dengan cepat Sena menghampiri Mariam dan mencium punggung tangannya. Kecil, Mariam tersenyum. Hanya melihat sekilas saja ia bisa menilai jika Sena adalah gadis yang polos. Entah di mana anaknya itu bisa menemukan Sena. "Sini sayang, duduk. Jangan panggil tante, panggil saja mama, sama seperti Hanan," terang Mariam. Ia bahkan menarik lengan Sena untuk duduk di dekatnya. "Hanan sudah banyak bercerita tentangmu. Sudah lama juga mama menunggu kedatangan kalian," ucap Mariam jujur. Kini ketiga orang ini sudah duduk di sana. "Tapi kenapa malam ini kalian datangnya? Memangnya acara di perusahaan sudah selesai?"
Potong Hanan cepat. Tak ingin sang ibu terlalu banyak bicara tentang perusahaan. Takut-takut nanti keceplosan tentang status mereka. Karena setahu Sena, Hanan hanyalah karyawan biasa sekelas asisten manajer. Mengerti kode sang anak, Maryam menelan salivannya kasar. "Maaf," kata Maryam tanpa suara pada Hanan, hanya menggerakkan bibirnya kecil. Terus ketiganya berbincang meski didominasi oleh Maryam. Jujur saja, Maryam merasa senang jika anak-anaknya berkunjung ke sini. Ia bisa berceloteh sehari semalam. Sebenarnya ia begitu rindu untuk berkumpul, tapi ya sudahlah. "Sen, malam ini menginap di sini saja ya," pinta Maryam, dan Sena tak kuasa untuk menjawab. Melihat Maryam sejenak mengingatkannya pada sang ibu di kampung. Rasanya begitu enggan untuk menolak. "Jangan gitu, Mah. Besok kan Sena harus kerja. Dia juga tidak bawa baju ganti," Hanan yang menjawab, dan Maryam menunjukkan wajah tak sukanya. Tak ingin memaksa. Akhirnya saat jam 10 malam, Maryam mengantarkan kepulangan Sena dan Hanan sampai di teras rumah. Maryam tidak tahu jika sebenarnya Hanan dan Sena sudah tinggal satu atap. Setahunya Hanan hanya menjemput dan mengantar Sena, lalu pulang ke rumahnya sendiri. "Mama masuklah, aku akan pulang," ucap Hanan, dan Maryam mengangguk. Saat Sena mencium punggung tangan kanannya, Maryam menarik Sena dan memeluknya sekilas, gadis yang kini dicintai oleh anaknya. "Hati-hati ya sayang, jangan mau kalau Hanan mengajakmu berzinah," ucap Maryam serius dengan nada bercanda. Mendengar itu, mata Hanan mendelik, sementara Sena menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Iya, Mah," jawab Sena patuh, dan Hanan ternganga. Tak ingin berlama-lama lagi, Hanan langsung menarik Sena untuk pulang.